Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. beriman dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Tung dan bersama guru kita semua Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kali ini kita semua dalam keadaan sehat ya, dalam Amin. keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah, Amin. sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat beriman, kali ini saya akan bertanya kepada Pak Ustadz mengenai beberapa hal di dalam surat, di dalam Quran yang pernah saya baca. Pak Ustadz, Iya. saya membaca ada beberapa ayat di dalam surat Al-Mursalat. Itu surat ke-77 di dalam Al-Quran. Di ayat ke-20 sampai dengan 24. Yang bunyinya antara lain seperti ini Pak Ustadz. Saya bacakan artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh atau rahim sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, dari ayat yang saya baca ini, kira-kira maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Iya. Memang itu petunjuk, itu ilmu bahwa Allah menceritakan manusia itu diciptakan dari air yang hina. Jadi intinya adalah itu kiasan bahwa sebenarnya manusia itu memang penuh dengan kekotoran, bisa dengan nafsu. Jadi dikatakan hina di situ. Kemudian ditaruh di rahim yang kokoh. Iya, betul Pak Ustadz. Ditaruh di rahim yang kokoh. Nah, pada saat ditaruh di rahim yang kokoh ini, itu sebenarnya kita harus berpikir bahwa Allah yang akan menjaga sesuatu yang ada dalam rahim itu, khususnya yang janin, ataupun ini yang diceritakan tentang janin, kemudian dibentuk oleh Allah dan juga para malaikat, jelas itu yang bentuk jelas Allah, tapi yang jelas itu juga ada malaikat pembentuk dari mulai istilahnya sel telur yang sudah dibuai kemudian menuju ke arah darah, kemudian menuju ke arah janin. Itu kan apa namanya, embrio, kemudian mau janin. Dari embrio ini sendiri kan itu dibentuk terus menerus, dan itulah kebesaran Allah Ta'ala. Kalau kita mau melihat perjalanan seorang bayi dari mulai mau menjadi bayi kemudian dilahirkan, itu ada cerita bahwa di situ ada kekuasaan Allah, ada kebesaran Allah, bahwa di embrio kemudian menjadi janin, kemudian menjadi lahir menjadi bayi, itu ada kebesaran Allah, sehingga kita harus menyadari ciptaan Allah yang sempurna itu di titik itu sebagai seorang bayi. Ciptaan Allah yang sempurna. Jadi apapun yang terjadi, makanya di situ ceritakan istilahnya ada sesuatu yang, kalau ibaratnya ada bayi yang lahir maaf kurang normal, itu tetap Allah menyebutnya sempurna. Jadi yang bilang itu cacat itu kan manusia. Iya. Tapi tetap di hadapan Allah Ta'ala itu sempurna. Sempurna. Kenapa sempurna kok cacat? Sempurna cacat itu bukan cacat, ya memang sempurnanya seperti itu, karena bisa jadi insya Allah itu orang tuanya pernah melakukan kesalahan terhadap orang tuanya lagi. Umpamanya kalau
bayi itu maaf ya ini ilmu pengetahuan sebenarnya. Jadi kalau bayi itu invalid atau cacat pada kaki, biasanya orang tuanya si bayi atau salah satu orang tuanya si bayi itu pernah jengkel dan marah pada salah satu orang tuanya atau mertuanya, dan ada rasa tanpa dibantu orang tuanya dia mampu. Nah, itu biasanya begitu. Tanpa dibantu orang tuanya atau mertuanya, dia mampu bekerja, dia mampu menghidupi keluarganya, dia mampu mencari rizki, mamanya seperti itu. Nah, itu karena itu kepada orang tuanya, itu akan berhubungan dengan rasa hormat si orang tua si bayi itu kepada kakek atau neneknya si bayi. Kalau memang rasa hormatnya itu dilanggar oleh orang tuanya, dan itulah cara Allah memberikan peringatan kepada orang tuanya, sehingga ada salah satu anaknya yang sempurnanya Allah itu salah satunya yaitu ada kekurangan. Seperti itu. Dan banyak lagi yang itu dianggap oleh manusia itu kesalahan genetik. Ya, kesalahan genetik, tetapi itu dari malaikat Allah kalau saya. Makanya rasa hormat pada orang tua itu harus totalitas. Rasa hormat pada orang tua itu harus totalitas. Sehingga nanti seseorang kalau diizinkan mempunyai anak oleh Allah Ta'ala itu mudah-mudahan tidak cacat. Itu salah satunya seperti itu. Makanya dibilang kokoh rahimnya sehingga tidak ada keguguran. Nah, keguguran itu kenapa? Ya karena ada pada saat dia hamil, dia jengkel sama suaminya bisa. Dia jengkel sama ibunya bisa, sama ayahnya bisa, atau sama mertuanya, marah yang lebih dari 2 hari biasanya. Dan marah itu terus ada dalam hatinya. Nah, ini biasanya oleh Allah Ta'ala dicabut. Karena dengan suaminya marahnya nggak marah ngomel biasa, marahnya itu memang marah berat dengan suaminya. Sehingga di situ kayak ada penyesalan, kesannya kalau suamiku begitu kenapa saya harus hamil, kalau suamiku begitu kenapa saya harus hamil. Nah, seperti itu akhirnya keraguan yang amat sangat kuat, padahal yang memberi kehamilan itu bukan suaminya tapi Allah Ta'ala. Makanya oleh Allah Ta'ala, karena dia sanksi tidak ada Allahnya, makanya digugurkan. Termasuk itu dengan ibunya atau dengan ayahnya sama, karena tidak ada hormat, dia malah jengkel pada ibu dan ayahnya, digugurkan. Kenapa itu digugurkan oleh Allah Ta'ala? Karena biar dia itu belajar. Si ibu tadi itu biar belajar. Hormati suami, hormati ibumu, hormati ayahmu, seperti itu. Nah, kebanyakan orang-orang yang gugur janinnya itu memang gak mau belajar. Nah, inilah yang harus kita sadari, bahwa penciptaan Allah memang sangat sempurna. Jadi jangan menjelek-jelekan ciptaan Allah, nggak boleh. Itu ganteng, ya. Terus biasanya nanti buntutnya, kamu jelek, itu nggak bisa. Itu enggak boleh. Itu ganteng, ya ini sama gantengnya. Apapun bentuknya, itu yang terbaik. Dan itulah rasa syukur. Pada saat seseorang bilang dia ganteng, kemudian dia ganteng itu matanya dia. Kemudian dia bilang dia jelek, itu matanya dia. Dia tidak ada melihat kebesaran Allah dari penciptaan Allah itu. Berarti dia memainkan nafsunya. Nah, orang itu dianggap tidak melihat kebesaran dan keagungan Allah dari ciptaan. Makanya kalau ada orang bercanda, kemudian bercandanya itu sampai ya orang dianggap kayak binatang, itu ya dia berarti sesungguhnya dia mengejek Allah sebenarnya. Nah, itu jangan dilakukan. Siapapun orang muslim jangan. Siapapun orang muslim belajar taat itu jangan. Makanya kalau saya sering bilang, kalau ada seseorang muslim itu saudara, jangan diejek, jangan direndahkan. Dinasehati boleh, jangan direndahkan, jangan difitnah apalagi. Fitnah itu memberikan ujian yang jelek kepada saudaranya, itu jangan. Ya. Kalau makna kata-kata yang terakhir di ayat ini, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Ini maksudnya mendustakan kejadian manusia itu sendiri, bahwa sesungguhnya Allah beserta malaikatnya lah yang membentuk manusia itu. Begitu Pak? Iya, jadi istilahnya kecelakaan yang besar pada hari itu, kalau Allah itu menyebut hari itu biasanya berhubungan dengan kiamat. Oh. Biasanya berhubungan dengan kiamat, di mana orang yang memang dia tidak melihat keagungan dan kebesaran Allah dalam penciptaan manusia, dianggap biasa aja, ya dia nanti akan celaka. Itu dari sisi satu penciptaan manusia. Di situ ada keagungan Allah. Harusnya dari titik itu orang itu tunduk dan sujud pada Allah Ta'ala. Dia melihat dari mulai tetes air yang hina. Kenapa dibilang hina? Karena memang itu biasanya orang itu nanti dari tetes air umpama ya, dari tetes air aja. Kemudian jadi bayi, kemudian bayi itu jadi seseorang, remaja, kemudian orang berhasil. Pada saat dia itu menjadi orang, dia bisa berpikir. Nah, di sini itu kebanyakan manusia itu tidak bersyukur dengan apa yang sudah terjadi. Tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tidak bersyukur bahwa dia diciptakan oleh Allah Ta'ala begitu sempurna. Tidak bersyukur dia diberi kepandaian. Tidak bersyukur dia bisa berjalan. Tidak bersyukur, titik itu. Makanya kalau dikatakan oleh Allah Ta'ala air yang hina itu sebenarnya adalah sifat manusia seperti itu. Makanya Allah bilang air yang hina. Karena memang pada saat jadi manusia, ya dia betul-betul hina. Dia tidak bersyukur. Pada manusia pada umumnya, ya kita tidak berbicara tentang Nabi dan Rasul. Manusia pada umumnya seperti itu. Dia mampu menciptakan sesuatu, dia bangga dengan kepandaiannya. Nah itu dia lupa bahwa kepandaian itu milik Allah. Seperti itu. Kalau dia gagal, dia menggerutu. Dia menggerutu. Dia menyalah-nyalahkan. Nah, padahal sesuatu kegagalan itu yang mengizinkan gagal ya Allah. Kalau dia menggerutu berarti dia memang betul-betul menggerutu kepada Allah Ta'ala. Padahal biasanya kalau diberi suatu kebaikan, suatu nikmat, dia tidak bersyukur sebenarnya. Nikmat yang sehari-hari pun orang tersebut biasanya tidak bersyukur. Makanya ayo kita syukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala setiap saat, setiap harinya. Khususnya pada saat kita mau tidur, bersyukur kita bisa menjalankan ibadah-ibadah. Jadi ayolah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala itu setiap hari. Ya, dari apa? Dari kita bisa berjalan, itu jarang sekali itu kita syukuri. Kita bisa melakukan sesuatu dengan tangan kita. Kita bisa melihat, kita syukuri, mendengar, berpikir. Mau menentukan sesuatu pekerjaan itu kita bisa melihat, mendengar teman-teman bicara, berpikir, kemudian mencoba berbicara, mencoba mengarahkan pekerjaan itu ke suatu hal yang baik. Itu sebenarnya atas izin Allah Ta'ala semuanya. Dan cobalah kita bersyukur setiap malam mau tidur. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau telah bangunkan aku di pagi hari. Boleh dengan bahasa kita. Engkau bangunkan aku di pagi hari dan Engkau izinkan aku menjalankan ibadah kepadamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Engkau izinkan aku melakukan aktivitas sehari-hari. Dan Engkau izinkan aku bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan kepada diriku setiap saatnya. Ya Allah, Alhamdulillah. Tetap Alhamdulillah. Dan pekerjaan yang aku kerjakan semuanya atas nikmat dan karunia yang Kau berikan pada diriku ya Allah. Aku bisa berjalan, aku bisa menghirup udara. Engkau berikan bisa mengerjakan sesuatu dengan tanganku, dengan mata, dengan telinga, dengan pikiran, dengan mulut, dengan sesuatu yang baik. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semua yang kita kerjakan itu atas izin Allah. Nah, disitulah kita harusnya mulai berpikir. Tidak ada kita itu mempunyai sesuatu hal dari apa yang bisa kita kerjakan setiap saat. Tidak ada yang kita punya, semuanya milik Allah. Dari mulai Allah menggerakkan kaki kita, dari kendaraan yang kita naikin, dari HP yang kita punya, dari semuanya itu milik Allah Ta'ala. Makanya di situ adalah orang yang tidak pandai bersyukur.
dia akan celaka nanti di suatu hari. Kalau Allah bilang di suatu hari atau di suatu ketika, biasanya itu berhubungan dengan kiamat. Nah, disitulah harus kita pahami. Subhanallah. Ya. Ya. Begini Pak Ustadz, saya pernah mengalami satu kejadian. Boleh saya ceritain ya Pak Ustadz? Boleh. Ketika itu istri saya sedang hamil. Istri saya hamil, insya Allah anak saya yang pertama Pak Ustadz. Oh, yang pertama. Ya. Waktu itu dikatakan oleh dokter ketika itu kehamilan istri saya sudah 6 bulan kalau tidak salah. Itu dikatakan oleh dokter lemah kandungannya karena pada waktu itu istri saya mengalami bleeding terus, sementara di dalam kandungannya sudah ada janin anak saya Pak Ustadz. Nah, oleh dokter itu disuruh bed rest itu, dan alhamdulillah setelah 9 bulan anak saya lahir wanita ketika itu. Nah, waktu istri saya mengalami pendarahan itu, apakah ada kesalahan saya barangkali menyangkut itu Pak Ustaz? Biasanya sih iya, karena suami istri itu kan biasanya selalu dalam kondisi tidak stabil ya. Kalau apalagi dari sisi agama agak kurang, taunya hanya sholat aja umpamanya. Jadi pengendalian nafsu itu masih kurang, sehingga bisa aja pada saat tersebut kamu itu memang dalam kondisi sering bentrok dengan istri, sering berantem. Istri juga ngomel, berantem terus seperti itu, sehingga itu bleeding. Nah, bisa aja karena pada saat tersebut suruh bed rest itu memang kondisinya dia lebih stabil, karena hanya istirahat, nggak kerja umpamanya. Kalau nggak kerja kan nggak ada pikiran, nggak mikir kamu. Nah, biasanya umpamanya kamu itu menurut istrimu itu jengkelin, waktu itu kamu enggak. Ya karena memang ya namanya pasangannya lagi bed rest ya enggak lah. Sehingga itulah yang terbentuk. Walaupun istilahnya kamu pada saat tersebut belum paham bahwa persoalan itu dari antara kamu dengan istri. Makanya disinilah dijawab salah satu ayat Allah. Wa ya'fu an katsir. Allah mengampuni atau memaafkan banyak kesalahan. Nah, wa ya'fu an katsir ini adalah sebenarnya di situ ada proses kesalahan antara kamu dengan istrimu. Kemudian kamu belum minta ampun kepada Allah barangkali. Barangkali ini hanya barangkali saya ya, hanya barangkali saja aja. Belum minta ampun, tapi keadaan mereda, dan disitulah Allah memunculkan kebesaran dan keagungannya dengan diberikan istrimu itu untuk meneruskan kehamilannya lagi. Nah, itulah Allah memaafkan banyak kesalahan itu di situ. Kesalahan kenapa? Salahnya di mana? Salahnya itu karena belum meminta ampunan kepada Allah Ta'ala, belum saling memaafkan antara kamu dengan istrimu, tetapi Allah sudah memberikan kenormalan lagi. Nah, itulah Allah memaafkan. Jadi Allah betul-betul memaafkan sehingga janin itu selamat. Sehingga disitulah sebenarnya keagungan kebesaran Allah itu jelas bahwa berarti anakmu diselamatkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Emang pada waktu itu kamu lagi ribut sama istrimu, nggak ingat nggak pada saat tersebut? Memang waktu itu saya lagi tidak ada di rumah, saya lagi ada di proyek di luar daerah Pak Ustaz. Jadi memang bisa jadi marah juga itu Pak Ustaz. Lupa. Ya, karena memang hanya itu yang biasa menjadikan blooding itu hanya marah aja sih. Kali ya telepon atau apa, sehingga menyebabkan bentrokan kecil lah istilahnya, sehingga istrimu waktu itu blooding. Ya normal lah itu ya. Tapi ya alhamdulillah sudah terlahir anak yang cantik ya. Ya sekarang sudah remaja Pak Ustadz.
Tapi saya kok tidak pernah terpikirkan akan hal tersebut ya. Jadi Ya, apa yang harus saya lakukan sekarang Pak Ustadz? Ini sudah hampir 24 tahun yang lalu. Saya ya saling memaafkan dengan istri. Yang jelas itu kesalahan itu tetap ada catatannya di hadapan Allah Ta'ala. Dosa itu tidak akan terhapus kecuali orang itu bertobat, mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Di luar itu dosa itu tidak akan terhapus. Memang nantinya di yaumul kiamah, pada saat nanti dihisab, itu amal perbuatan baik seseorang itu akan mengurangi dosa-dosa seseorang. Tapi pada saat kita masih hidup di dunia ini, banyak-banyaklah mohon ampun, jelas kepada siapa kita berdosa harus jelas. Kalau kamu mohon ampun pada Allah Ta'ala jika sering bikin istrimu jengkel umpamanya, atau memang mulai bicarakan dengan istrimu mulai saat ini agar tidak sering berantem, dengan ngobrol dengan sungguh-sungguh istilahnya, berdua tanpa ada anak, biar nanti kamu bisa ngomong serius dengan istri, sehingga kalau ada sesuatu ya itu adanya hanya cuma dimusyawarahkan saja, jadi nggak dengan emosi seperti itu tuh. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Insya Allah nanti akan saya mencoba untuk bicara dengan istri saya. Ya, dibangunlah ya kebersamaan yang baik karena Allah, dibicarakan yang baik karena memang itu menjadi sesuatu. Karena nanti taunya itu di akhirat yang dulunya kamu nggak ngerti lah, kok catatanku itu dari kecil ini sampai gede ada semua. Kenapa kesalahan-kesalahanku ini dibicarakan di saat dihisab? Ya karena di dunia belum pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Belum pernah mohon ampun. Sakit aja nggak pernah mohon ampun. Kebanyakan orang-orang muslim seperti itu dianggap menggugurkan dosa langsung. Padahal untuk diampuni dosa itu harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan tahapannya jelas. Orang tersebut harus minta ampun pada Allah Ta'ala, tobat. Kemudian harus memperbaiki perilaku yang tidak baik, harus diperbaiki. Kemudian memberikan nasihat kebenaran dari Quran. Itu jelas. Illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Di sini jawaban Allah, maka tobat mereka akan aku terima. Nah, persoalan waktunya kapan bukan berarti langsung sekarang tobat, kemudian melakukan perbaikan baru seminggu, kemudian ngobrol yang baik-baik seminggu atau 1 bulan terus tobatnya diterima. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tetapi sama, semua kalau itu dilakukan dengan istiqomah, teratur, terus, menerus, tanpa henti, nah itu baru dilihat oleh Allah Ta'ala. Jadi ada tahapan istilahnya untuk menuju tobat itu diterima. Insya Allah seperti itu. Ya, betul Pak Ustadz. Insya Allah akan saya lakukan. Terus begini Pak Ustadz, bagaimana halnya dengan ada beberapa teman saya itu juga yang mereka tadinya lama sekali tidak bisa punya keturunan dan akhirnya mereka melakukan bayi tabung itu Pak Ustadz. Iya. Bayi tabung itu dan setelah dan berhasil melahirkan, dan kebanyakan mereka itu membanggakan dari hasil yang dia lakukan, yaitu bayi tabung itu sendiri. Bagaimana hubungannya dengan ayat ini Pak Ustadz? Iya. Jadi itulah kekeliruan kita sebagai manusia. Sebenarnya keberhasilan dari bayi tabung itu ilmu dari orang yang menemukan cara dengan cara tabung. Itu kan ilmunya mereka itu, yang punya otak mereka itu siapa yang punya otak? Allah. Ya Allah. Dan keberhasilan bayi tabung itu kan ya tetap Allah yang mengizinkan. Banyak kok teman-teman saya sendiri, termasuk orang-orang yang saya kenal itu, dia udah bayi tabung berhasil, kemudian dimasukkan di rahim, mati.
berhasil dimasukkan rahim mati. Banyak sekali. Iya. Dan itu dari mana? Kalau dimasukkan rahim mati, kalau saya memikirkannya ringan. Saya tanya sama si istrinya, Mbak, kamu masih jengkel sama ayahmu? Hanya itu aja. Dia bilang, iya, minta maaf. Karena rahim itu berhubungan dengan ayah atau dengan suami. Kalau jadi kalau dokter udah bilang, dokter memasukkan embrio ini ke rahim kemudian mati atau jatuh. Masukkan 2 kali mati, 3 kali mati, saya langsung hafal. Dia masih ada kemarahan sama ayahnya dan belum minta maaf. Saya suruh dia minta maaf sama bapak. Berapa kali? Lah, kok berapa kali? Seterusnya. Karena kamu masih banyak salah dengan orang tua, khususnya bapak. Setelah saya tanyain, benar kamu jengkel sama ayah? Ya, saya jengkel karena ayah saya begini, benar ya. Jangan, itu urusannya ayahmu dengan Allah. Biarkan, kamu tidak boleh ikut marah. Kalau kamu marah, itulah titiknya. Salah satunya, janin yang baru jadi jatuh. Selalu jatuh, walaupun lewat bayi tabung jatuh. Minta maaf sekarang. Nah, sekarang kamu mau bayi tabung, silahkan. Atau kamu sendiri setelah minta maaf, benar serius, dari hati, kemudian kamu mau hubungan suami istri, silahkan dites. Kemudian saya kasih tahu cara untuk melihat sel telurnya matang. Setelah tahu, silahkan mau bayi tabung silahkan, atau hubungan suami istri sendiri juga silahkan. Nah, setelah itu malah alhamdulillah jadi tanpa bayi tabung, banyakkan tanpa bayi tabung, alhamdulillah jadi. Ada yang dia bayi tabung jadi, ada karena memang dia harus dipotong, harus dipotong, uterus, yaitu saluran sel telurnya harus dipotong karena dulu pernah dia hamil di luar kandungan. Nah, itu harus dipotong, nah, dia harus diambil. Nah, itu harus lewat bayi tabung ditaruh. Ya, alhamdulillah jadi. Bisa jadi. Ya, alhamdulillah jadi. Seperti itu. Jadi jangan membanggakan sesuatu yang berhubungan keilmuan. Keilmuan itu semuanya milik Allah. Kita pun seperti ini bisa menyuarakan dakwah melalui YouTube ini. Ya, kita harus tahu bahwa kita diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk YouTube. Diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk dakwah seperti ini. Ini keilmuan. Ini ilmu yang belum pernah diketahui oleh saudara-saudara kita, baik dari sisi ilmu kedokteran belum, tapi sisi kedokteran secara teknik paham. Nah, kalau saya cerita keguran dari mana, ini belum. Makanya jangan bangga tentang suatu ilmu, karena dengan membanggakan ilmu itu berarti merendahkan Allah. Masya Allah. Jadi jangan sampai apa saja ilmunya itu semuanya milik Allah. Tadi jangan banggakan ilmu, karena dengan membanggakan ilmu itu pasti itu merendahkan Allah. Apa saja. Membanggakan istrinya yang cantik itu hanya dilihat matanya. Dia tidak melihat siapa yang menciptakan istrinya yang cantik. Dan kalau dia membanggakan cantik, biasanya imannya kurang. Karena orang hanya melihat duniawinya. Makanya dia tidak melihat Allah, tapi dia melihat fisik. Dia melihat hanya dunia. Dunia itu hanya permainan. Dia tidak melihat Allah. Makanya di situ banyak sekali nanti kesengsaraan bagi orang-orang, khususnya yang Muslim ya. Karena yang non-Muslim pasti langsung masuk neraka. Khususnya yang Muslim itu dia masuk neraka karena memang jarang sekali yang dia bersyukur tentang apa yang sudah terjadi. Baik dari penciptaan Allah tidak tahu, baik dari sisi akhlak tidak tahu, yang sangat berhubungan dengan kesehatan itu tidak tahu. Ada orang yang masa sakit dari marah. Dia bilang, masa sakit dari marah? Pertanyaan saya, kalau saya boleh tanya, emang kamu meneliti? Saya pasti berani jawab, dia tidak akan meneliti. Karena dia hanya mengejek. Kalau saya, insya Allah saya meneliti. Satu persatu, dari mulai batuk, dari mulai pusing, pusing kiri, pusing kanan, pusing depan, pusing tengah, pusing belakang, itu saya teliti. Insya Allah, atas izin Allah Ta'ala semuanya jadi, sehingga ketemu apa persoalan. Sehari-hari itu bisa kita sesuaikan dengan akhlak apa yang kita salah di hadapan Allah Ta'ala. Akhlak yang tidak baik, seperti itu.
Jangan membanggakan keilmuan, karena dengan bangganya ilmu itu akan merendahkan Allah. Kecuali disyukuri ilmu yang sudah kita dapatkan, semuanya itu dari Allah Ta'ala. Walaupun dia dulunya berhubungan suami istri tidak mampu, dia mampu diberi anak oleh Allah Ta'ala melalui bayi tabung, pujilah Allah. Pujilah Allah. Berarti ada sesuatu yang tidak pas seorang tersebut kalau punya anak melalui hubungan suami istri biasa. Harusnya yang difikirkan itu. Berarti ada kesalahan. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum kita tutup, barangkali ada satu patah kata, dua patah yang mau disampaikan kepada sahabat beriman sehubungan dengan kekuasaan Allah tersebut, Pak Ustadz. Iya, memang kita bisa melihat kekuasaan Allah yang dekat itu yaitu dari tubuh kita. Kekuasaan, kebesaran, dan keagungan Allah itu dilihat dari tubuh kita sebenarnya. Seseorang yang mengagungkan Allah tidak hanya cuma melalui lisan dengan baca subhanallah atau zikrullah dengan baca subhanallah, tetapi dia memahami bahwa tangan itu bisa bergerak ini atas izin Allah. Seseorang yang dia diinfus apapun, dia ngeletak di rumah sakit, selama Allah belum mengizinkan dia sembuh, walaupun semuanya normal, dia tidak akan bisa bergerak. Itu tetap atas izin Allah. Makanya, jangan sombong kita diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sempurna, dengan kegantengan, dengan kecantikan, dengan kesempurnaan tubuh. Jangan sombong. Dan tubuh ini bisa dikerjakan, dipergunakan, diolah untuk mencari rizki. Nggak cuma mencari rizki. Tubuh ini kita pergunakan untuk sujud kepada Allah Ta'ala dengan sholat 5 waktu kita tertib. Dengan sunnahnya. Mulut ini kita ajak untuk senantiasa melantunkan ayat-ayat Quran setiap saat. Tidak ada kebanggaan dari kita. Adanya adalah keagungan Allah. Makanya jangan kita bangga dengan sesuatu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala apapun juga. Karena kebanggaan itu akan menggelincirkan kita sehingga kita akan lupa pada Allah. Bangga sekali, bangga 2 kali, bangga akhirnya bangga semuanya. Walaupun kita sholat, tapi kita tidak mengagungkan Allah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi saudara-saudara kita yang lain. Ayolah kita sujud pada Allah Ta'ala. Dari keagungan Allah, dari tubuh kita yang sudah besar, kita diizinkan menjalankan apa saja. Khususnya menjalankan sesuatu kebaikan. Dan kebaikan itu tidak perlu kita banggakan. Ayo kita selalu mencari kekurangan kita, agar kita senantiasa banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Daripada kita bangga terhadap apa yang sudah kita lakukan, malah itu akan menjadikan ria, ujub, bahkan sombong. Mudah-mudahan kita terhindar dari sesuatu hal yang Allah tidak menyukainya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, demikian perbincangan singkat kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan tim Saya dan tim Ustadz Danu Official Channel yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima puasa kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.